Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ashrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wahab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wahab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita berusaha untuk memenuhi hakul Jum'ah, haknya hari Jumat, yang sudah kita ketahui beberapa, tapi yang belum diketahui juga beberapa. Tapi alangkah lebih baik kalau itu disebutkan biar memberitahu bagi yang belum tahu, mengingatkan bagi yang lupa, sehingga kita jadi setiap hari Jumat itu betul-betul jadi hari istimewa. Yang pertama, potong kuku. Tidak perlu dipotong di sini, karena itu sudah hakul Jum'ah sejak tadi pagi, bahkan sejak Kamis sore, waktu maghrib itu sudah berlaku. Kemudian membaca surat Al-Kahfi, itu bukan sejak hari Jumatnya, tapi sejak hari Kamis sore atau Kamis maghrib. Tapi ada yang lupa. Tapi kita beruntung berkumpul di tempat ini karena hakul Jum'ah itu kita dapatkan. Doa yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah itu saat waktu antara maghrib sampai antara asar sampai maghrib hari Jumat. Itu luar biasa. Dengan kita hadir di sini, kita sudah memenuhi hakul Jum'ah. Hanya kalau kita doa bersama, mohon ditambahi doanya. Allahumma bi hurmati hadza yaumul Jum'ah. Ya Allah, dengan kehormatan hari Jumat ini, baru disebut hajatnya masing-masing. Tidak perlu dikomando, tidak perlu disebut oleh bersama, tapi masing-masing faham. Kalau tadi disebut alhamdulillah, kalau tidak disebut tinggal bunyi sendiri. Karena itu adalah hakul Jum'ah, haknya hari Jumat. Teramat sayang melewati hari Jumat tapi tidak berdoa bihurmati hadza yaumul Jum'ah, dengan kemuliaan kehormatan hari Jumat ini,
kemudian disebutkan dengan hajat-hajatnya. Padahal sahabat itu ada yang tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tuh paling sering berdoa isti'adzah, berlindung dari berhutang? Allahumma inni a'udzuka minal ma'thami wal maghrami. Kayaknya ini nada yang sepele, bunyi yang sepele, doa yang sepele, tapi ini luar biasa. Sebagai mukadimah dengan tema kajian kita, ini doa yang aktsaru ma yada'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling sering Rasulullah itu berdoa dengan doa ini. Setiap akhir bacaan tasyahud, Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'thami, itu mesti dibunyikan. Kenapa? Ternyata Rasulullah punya jawaban. Apakah antum tidak mendengar bahwa orang yang berhutang itu peluangnya adalah idza haddatsa kadzaba wa idza wa'adza akhlafa. Orang yang berhutang itu peluangnya kalau ngomong bohong. Bapak ada di rumah, enggak ada. Apalagi pesan dari bapak, ngomong ya, bapak tidak ada di rumah. Terus akhirnya anaknya ngomong, kata bapak, bapak tidak ada di rumah. Itu sudah ngapusi. Yang kedua, idza wa'adza akhlafa. Kalau berjanji peluangnya itu adalah menyelisihi. Kapan mau dibayar? Sudah pakai insya Allahnya benar, insya Allah minggu ini, padahal nggak ada gambaran apa-apa. Minggu ini yang buat bayar apa? Ya kan insya Allah. Nah, tapi kan janji. Padahal itu dalam bayangan itu masih kosong. Ikhtiar yonda yang akan berjanji membayarkan hutangnya yonda, akan dapat sauran utang yonda. Jadi peluangnya itu, tanda-tanda munafik itu besar, dekat dengan mereka yang berhutang. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, melalui majelis ini sebuah ajakan. Sebelum kita berpikir tanda-tanda sukses, ketoknya sukses tapi utangnya akeh gitu ya, guyang guyu. Ketoknya ngaji ya sregep tapi utangnya akeh. Orang yang hutangnya banyak itu ndak disebut orang ini kaya, sukses ngutang, enggak. Itu sebuah survive, garis. Jadi sebelum seseorang itu disebut sukses, survive, dia harus melepaskan diri dari hutang. Kecuali ada tanggungan yang bisa untuk melunasinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu kita tidak banyak. Mari kita masuk tanda sukses yang kedua. Yang pertama sudah Jumat yang kemarin. Mari kita lihat. Saya enggak bawa pointer ya. Coba langsung dilihatkan. Yang pertama, hebatnya Islam. Panggilan sukses dalam Islam itu dilewatkan sholat. Sehari 5 kali kita itu diseru, dimotivasi. Kalau sampai ada kewetu omongan, keluhan, kenapa panjenengan nggak sukses, nggak ada yang motivasi, kebangetan. Kalau perlu ditutup wae, pakai centong apa pakai muntu. Kamu dipanggil 5 kali, diingatkan untuk sukses, kok nggak denger gitu loh. Hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah, terus itu ya. Bahkan kalau menurut kalimatnya itu bukan 5 kali tapi 10 kali.
ajakan sukses itu 10 kali sehari melalui adzan. Hayya 'alas shalah diulang 2 kali, hayya 'alal falah diulang 2 kali. Maka bahwa seseorang itu memilih zuhud silahkan, tapi bukan pilihan. Ndak usah punya cita-cita miskin. Nawaitu miskinan lillahi ta'ala. Ndak perlu. Karena ndak usah niat, itu rutenya sudah menuju ke miskin. Apalagi pakai niat, kedadan malah repot. Generasi sukses ditempa dengan sholat. Sholat 5 waktu, sholat malam sampai sholat duha. Maka rahasia sukses seorang mukmin itu karena sholatnya. Sungguh benar-benar kami ingin mengajak Bapak Ibu itu mencoba jajal seberapa berat kalau kita itu sholat malam itu 2 jam sambil baca enggak apa-apa. Apalagi ada yang modal pakai apa itu, kayak dirijen itu ya, Quran ditaruh di depannya itu, sehingga betah baca 2 jam. Efeknya apa? Luar biasa. Al-Quran itu pertama, jadi fungsi Al-Quran hari ini tuh menyempit. Jadi kalau ada tempat itu dibacakan Al-Quran, rata-rata yang ditanya, apa enak setane? Apa ada jinnya? Ternyata bukan untuk itu. Kami itu dapat makalah dari Kuwait kalau nggak salah dia. Ayatul Ihya. Ayat-ayat untuk pengobatan, ayat-ayat untuk sakit yang kronis-kronis. Jadi ruqyah itu sebenarnya muasanya bukan untuk ngusir jin, tapi mengalami penyempitan hari ini tuh. Kalau dibacakan ayat Al-Quran berarti selalu tergambar ki jin ini sebelah dia, ning dhuwur apa ning ngisor, napak pora. Padahal itu umpama sakit flu ya pakai ruqyah enggak apa-apa. Sakit panas ya enggak apa-apa. Kok cemas, galau ya enggak apa-apa. Terus akhirnya dokter ora payu, ya enggak apa-apa. Uang itu jenis-jenis pengobatan. Sehingga para sahabat itu satu rombongan, ada yang salah satu itu kepatok ular. Bukankah pengobatan hari ini kalau kepatok ular itu pakai pengobatan yang serius? Tapi sahabat ini membacakan Al-Fatihah di tempat yang dipatok ular. Panjenengan mau coba silahkan, tapi kalau nggak manjur nggak tanggung jawab. Barangkali belum terlatih yakinnya, belum terlatih membaca Al-Quran untuk pengobatan. Reaksinya beda, satu dengan yang lain beda. Wong saya nyoba Al-Fatihah seperti saya ceritakan itu, tentu tawon itu 11 kali nggak manjur kok. Nggak sembuh, tetap bengkak, tetap sakit, tapi sampai 11 kali diulang terus baru reaksinya itu kelihatan. Kita butuh untuk mencoba sehingga banyak pengalaman kita dengan Al-Quran itu disembuhkan oleh Allah. Penyakit fisik, penyakit hati, bahkan penyakit psikis itu yang luar biasa. Tidak ada pembatasan, harus sakit fisik, harus psikis, tidak harus, tapi semuanya bisa dicoba dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi tanda sukses yang kelihatan kentara banget pada kita itu adalah suka dengan bacaan Al-Quran. Orang sudah tilawah rutin tiap hari itu tanda-tanda sukses. Apalagi sampai kemudian sekian juz itu sudah nabung sukses.
Yang pertama kali melakukan itu adalah Rasulullah. Kalau Rasulullah dulu melakukannya bersama para sahabat dalam gerakan massal. Itu membaca Quran sekitar jam 11 malam, bangun tidur ba'da isya. Tidak ada aktivitas yang lebih disukai Rasulullah setelah habis isya melebihi tidur. Bahkan ngaji pun tidak tidur. Ba'da isya tidur. Ba'da isya ada tamu tidur. Ba'da isya ada pelanggan tidur. Ba'da isya ada saudara tidur. Hanya untuk melatih ini saja susah loh ya. Memilih pilihan hobi, kebiasaan, habis isya tidur, habis isya tidur. Tapi jam 11 bangun, mulai dia qiyamul lail. Next, coba diteruskan. Ada ayat yang kedua, ada yang jaga enggak? Coba yang kedua. Syarat berkuasa di muka bumi bukan hanya disukseskan urusan dagang, bukan hanya disukseskan urusan ngatur keluarga, tapi sudah sampai kepada limitnya berkuasa di muka bumi. Alladzina immakannahum fil ard, yaitu orang-orang yang dimungkinkan kalau dia itu dikasih kesempatan, kalau dikasih kekuatan, dikasih mungkin dia itu untuk mendapatkan wilayah, maka yang akan dicita-citakan menjadi visinya adalah aqamus sholah, menegakkan sholat. Itu menjadi, kalau jadi Pak Lurah ya ini pikirannya, kalau jadi Pak Camat ya ini pikirannya, kalau mau jadi Pak Bupati ya ini pikirannya, aqamus sholah. Akan digaungkan gerakan mendirikan sholat, bukan hanya azannya saja, tapi dicontohkan. Wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Jadi yang akan dilakukan kapanpun dikuasakan oleh Allah sebuah wilayah itu dalam kekuasaannya itu 4 hal. Aqamus sholah, yang kedua adalah membayar zakat atau zakah, terus kemudian melakukan yang ma'ruf, kemudian mengajak orang lain untuk melakukan ma'ruf sebagaimana ia lakukan. Ia mencegah dari yang mungkar dan mengajak orang lain untuk mencegah diri dari yang mungkar sebagaimana dia mencegah dari yang mungkar. Definisi ini definisi yang paling enak di dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengajak diri melakukan yang baik dan mengajak orang lain melakukan kebaikan sebagaimana dirinya melakukan kebaikan. Jadi bukan hanya omong saja. Mencegah diri dari kemungkaran dan mengajak orang lain untuk tercegah dari kemungkaran sebagaimana dia tercegah dari kemungkaran. Walillahi 'aqibatul umur, dan akhirnya biarlah urusan itu urusan Allah. Tugas kita itu 4 ini. Kalau dikasih wilayah, kalau dikasih kemungkinan untuk bisa diberikan kuasa atas orang ke orang. Kemudian ayat yang ketiga, next.
Ini gambaran produknya. Kemudian datanglah sesudah mereka pengganti, khalfun, satu generasi yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi kalau sholat itu membawa kepada kesuksesan, menyia-nyiakan sholat, bukan hanya satu dua, tapi satu generasi yang menyia-nyiakan sholat, itu efeknya adalah yang datang adalah hawa nafsu. Jadi mudah mendeteksinya. Kok ada generasi yang mudah memperturutkan hawa nafsu? Itu sebabnya kenapa? Adha'us sholat, menyia-nyiakan sholat. Itu sebab utamanya di dalam surat Maryam ayat 59. Jadi kalau ada generasi, apakah itu istri, suami, anak, cucu, ini kok ada tanda-tanda suka memperturutkan hawa nafsu, sulit dikendalikan. Ini sebabnya kenapa? Mau jadi santri kok susah diatur, itu kenapa toh? Sebab utamanya adalah adha'us shalah, menyia-nyiakan sholat. Maka kalau pengen mengendalikan hawa nafsu, pengen satu generasi itu terkendali, maka yang menjadi pegangan adalah sholat. Bagi bapak ibu kayaknya sholat itu biasa, sudah terlalu sering, biasa yang dilakukan secara biasa. Tapi sholat yang kami inginkan itu adalah sholat yang betul-betul diurus, agar kualitasnya itu mendekati kualitas para sahabat atau tabi'in. Kalau kualitas khusyuknya sulit, minimal adalah waktunya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal dengan gelarnya Abu Bakar. Riwayatnya adalah sahabat Abu Bakar itu selama kenal sholat, ketika diajari sholat, beliau tidak pernah ketinggalan takbiratul ikram bersama imam. Ini kan luar biasa. Jadi kalau pengen diperbaiki sholat, yang diperbaiki dulu adalah waktunya. Bukan hanya yang tertulis adzan berangkat, itu kan ikhtiar untuk lebih terjaga. Ini kalau bisa lebih diperbaiki. Bukan hanya adzan berangkat, tapi mendapatkan takbiratul ikram imam. Nanti kalau ketemu dengan Sa'id bin Musayyab, ketemu dengan Sufyan Ats-Tsauri, prestasinya 40 tahun mendengar adzan di masjid. Ini sudah kualitasnya sudah luar biasa. 40 tahun mendengar adzan di masjid. Kami pernah coba, belum sampai 40 tahun, hanya beberapa hari saja pengen mendengar adzan di masjid. Hasilnya adalah gatot. Walaupun rumahnya dekat, tapi tetap gatot, gagal total. Ada aja urusannya. Waktu mau berangkat ke masjid, anaknya nangis. Waktu mau berangkat ke masjid, ada saja urusan A, urusan B, urusan C. Pokoknya selalu ada. Dan itu tanda-tanda bahwa itu pekerjaan yang bukan ringan. Maka termasuk tanda kesuksesan seseorang itu kalau bisa menjaga sholatnya luar biasa. Tetap berjamaah di masjid bagi bapak-bapak, tapi waktunya. Coba latihan mendengar adzan di masjid.
yang sering kita lakukan adalah bukan mendengar azan di masjid, tapi justru qomat berangkat. Qomat berangkat. Itu aja masih pakai telat. Telat masih ada tambahnya dapat rekaat terakhir. Telat rekaat terakhir. Sepenting kan jamaah. Makanya ini menjadi syarat sukses, tanda sukses, karena bukan hanya sekedar sepintas itu yang penting ikut jamaah, tapi betul-betul diperbaiki. Mereka yang pernah ikut di Masjidil Haram, beberapa waktu ikut umroh atau pernah belajar di sana, akan mendapati kesibukan yang luar biasa. Orang hilir mudik, hotel, masjid, terus. Bahkan yang sulit untuk dicari, ada orang rebutan, itu rebutan soft. Sementara di tempat kita, kalau ada soft kosong, itu mempersilahkan orang lain. Menurut Bapak Ibu yang bagus yang mana? Yang mempersilahkan loh. Soft itu bukan untuk diperebutkan. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan itu tidak boleh diikuti dengan itsar. Itsar dalam soalan ibadah itu mamnu. Itsar dalam soalan ibadah itu dilarang. Terus jenengan aja yang puasa Senin Kamis itu tidak boleh. Jenengan dulu aja yang qiyamul lail tidak boleh. Tapi kalau kebaikan itu fastabiqul khairat. Kalau itu kebaikan maka berlomba-lombalah. Jangan kemudian itsar itu dalam urusan dunia. Ini mau makan malam dulu siapa? Jenengan aja, nah, itu boleh. Tapi kalau soalan ibadah maka itu tidak diperkenankan. Next. Sholat syarat kemakmuran. Bapak Ibu nanti silahkan dicek surat Ibrahim ayat 37. Tidak kelihatan, makanya tak suruh ngecek. Ibrahim ayat 37. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzara'in. Kisah itu Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk menempatkan istri dan anaknya di lembah. Waktu itu masih lembah ya, bentuknya Makkah hari itu. Sampai di Masjidil Haram yang tidak ada tanaman sedikit pun dibanding dengan Temanggung apalagi Manding, tanamannya masih banyak sini. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa bagi bapak ibu, wabil khusus keluarga baru. Kan kalau keluarga baru itu kan baru izin ke orang tua saja. Saya mau tinggal di sana. Engko mangan opo? Padahal tiap hari makannya nasi. Enggak makan beling, juga enggak makan plastik. Tapi masih ditanyakan bapaknya, kamu nanti makan apa? Harusnya yang ditanyakan bapak atau ibunya itu, kamu sholatnya gimana? Alhamdulillah saya ngontrak dekat masjid beres. Alhamdulillah kami sholat 5 waktu, itu adzan dari masjid terdengar jelas, berarti beres. Tapi kalau ngontrak sudah bayarnya itu mahal, sempit, ditambah dengan jauh dari masjid, nah itu pikir-pikir harusnya. Kemudian
Saya agak mendekat biar bacanya jelas. Inda baitikal muharram, di sisi baitul, di sisi rumahmu, yaitu bait apa tuh? Al muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka itu menegakkan sholat. Ini sebuah kaidah bagi bapak, ibu, dan yang muda-muda juga boleh, anak-anak juga begitu. Bahwa yang minta didoakan ibu, minta didoakan bapak. Saya mau kuliah di sini, saya mau kerja di sini. Maka dipersyaratkan yang pengen didoakan itu harus sholat dulu. Abdullah bin Umar itu pernah minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya menyertaimu tinggal di surga. Rasulullah nggak langsung mengiyakan. Bantulah apa yang menjadi keinginanmu dengan memperbanyak sholat. Jadi yang punya rumah pengen cepet laku, yang punya tanah pengen cepet laku, yang punya dagangan pengen cepet laku, maka bantulah dengan memperbanyak sholat. Semua sholat. Ini sebenarnya agak aneh ya, karena saya bicara di depan panjenengan sekalian. Kebiasaan kami dulu, kalau tanah itu nggak laku-laku, kami itu suka sholat di atasnya. Tapi kemudian fitnahnya, wih dikira disarati. Wih mesti disarati. Padahal saya ngikuti ayat ini. Rabbana liyuqimus shalah, saya sholat terus berdoa di tempat itu. Rumah kok nggak laku-laku sih, dibuat sholat. Sendirian boleh, berjamaah boleh. Lah itu sholat apa? Sholat ben payu omahe ora ana yo. Nawaitu omahe ben payu ora ana. Kalau sholat hajat itu ada. Atau sholat 2 rakaat gitu aja malah ada. Habis wudhu sholat 2 rakaat malah dapat. Petunjuknya dapat. Sholat ini luar biasa. Bahkan di dalam tafsirnya, andai kata banjir Nabi Nuh itu mau dihentikan. Banjir yang zaman Nabi Nuh itu pengen dicegat. Ben ora sida banjir. Itu dengan 2 rakaat saja niscaya itu akan tercegat. Padahal banjir Nabi Nuh itu di atas gunung paling tinggi itu air itu 150 meter. Terus yang selamat siapa? Memang nggak ada yang selamat. Seluruh dunia itu tergenangi air. Manfaat 2 rakaat itu luar biasa. Maka biasakan. Saya sering ketemu ustadz, tapi saya jarang cerita. Kalau kami dulu itu kebiasaannya kalau mau ceramah itu sholat 2 rakaat. Tapi alhamdulillah di sini kalau habis asar itu kan nggak boleh sholat, ya kan? Maka saya nggak sholat karena habis asar. Kalau habis Jumatan kami sholat, tapi sholat ba'diyah, lah beda lagi ceritanya. Dulu kalau setiap mau tausiah, ceramah, mau tablik kecil ataupun tablik akbar, itu mesti sholat dulu. Bahkan ada namanya ilmu flash disk. Kalau antum pengen mencoba silahkan. Tapi kalau tambah rame diminta ngisi sana ngisi sini, saya nggak tanggung jawab.
Ini hanya sekedar ilmu. Itu ada kakak saya itu. Kakak saya itu nggak ada yang mondok. Hanya lulusan MAN. Suatu ketika diminta untuk ceramah yang dihadiri 2000 orang. Bingung ngewel gitu. Terus saya ajari, mau nggak tak ajari ilmu flash disk? Gimana itu? Ingat hadis Rasulullah. Innallaha la yanzi'u, Allah itu tidak mengambil ilmu, la yanzi'ul ilma intiza'an. Allah tidak mengambil ilmu dengan ilmu itu diambil. Walakin akan tetapi bimautil ulama. Ilmu itu diambil dengan dimatikan ulama. Nah, kira-kira ilmu itu di mana? Sebelum ulama diwafatkan itu di mana? Bahkan ulama sudah diwafatkan itu di mana? Ya, di sisi Allah. Iya. Di sisi Al-Alim yang maha berilmu. Gunakan 2 rakaat sholat. Setelah itu kita nembung ilmunya. Ya Allah, sebagaimana engkau ajarkan ilmu ini kepada Ustadz Fulan, ajarkan pula kepadaku. Daripada kita itu belajar ilmunya Abdurrahman bin Auf, yura ketemu-ketemu. Mau mempelajari ilmunya Abdurrahman bin Auf, keliru ilmunya Utsman bin Affan, sehingga salah kaprah. Apalagi profesinya ustadz, tapi yang diminta adalah ya Allah, sebagaimana engkau ajarkan ilmu kepada Bilal, ajarkan pula kepada orang nyambung. Bilal itu tidak jadi ustadz. Nah terus apa? Kita enak jadi Umar bin Khattab, malah rekoso. Kita enak kalau jadi Utsman bin Affan. Ora bakal ngajar di pondok, ndak bakal ngasuh santri, malah dodolan wae. Kayaknya enak kalau ilmunya Abdurrahman bin Auf, malah tambah parah. Kalau yang diambil itu adalah Anas bin Malik, lah itu cocok. Mu'ad bin Jabal, lah itu cocok. Abdullah bin Mas'ud, ya itu cocok. Itu selaras sebagai ustadz. Ini nampaknya sepele, tapi kami ajarkan ilmu flash disk itu kepada kakak kami. Terus dicoba sholat 2 rakaat. Ustadz yang kamu kagumi siapa? Ya Allah, sebagaimana engkau ajarkan ilmu ini kepada ustadz ini, itu, ajarkan kepadamu. Habis itu tampil di panggung di hadapan 2000 audien, bisa, tapi ya tetap ndredeg. Saking ndredege wirawiri, di panggung tuh wirawiri. Tapi dia itu maksudnya untuk menenangkan diri, wirawiri. Lah audien tuh mengiranya itu adalah retorika. Ustadz pinter ceramah, orang meneng wae. Banyak gerak, padahal itu adalah untuk menutupi ndredeg gitu ya. Jadi berangkat dari satu ayat ini luar biasa. Sholat itu sebagai sebuah senjata sukses. Kalau pengen didoakan itu mustajab, maka sholatlah. Kemudian doakan. Perhatian bagi bapak dan ibu, anak-anak yang punya hajat, itu bukan hanya didoakan saja. Sebelum didoakan anaknya, itu disuruh sholat dulu. Kalau perlu sholatnya ditambah. Kalau cara orang dulu itu prihatinnya ditambah. Kon poso Senin, Kemis. Itu sepertinya tidak ada dalilnya, ada banyak sekali dalilnya itu. Yuk kita lanjutkan, next, sudah mendekati maghrib. Ini kisah Abdullah bin Umar. Tadi sudah saya ceritakan, Abdullah bin Umar minta membersamai Rasulullah di surga.
Oleh Rasulullah dijawab dikabulkan. Tapi dengan syarat banyak sholat, kathrotis sujud, banyak sujudnya. Maka itu sebuah dalil bagi yang ingin punya hajat yang besar, hajat yang tinggi, maka harus banyak sujudnya. Tapi maksudnya bukan sujud tok, sujud sama rukuknya sama takbiratul ikram, padha sak paket sholat. Ini mah sesuatu yang baru, tapi silahkan dicoba. Adakah yang lebih indah, yang lebih hebat menurut Bapak Ibu sekalian melebihi sholat? Sementara sholat itu satu-satunya perintah yang dari Allah yang tidak turun langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dibawa ke diisrakan. Setelah diisrakan, dimi'rajkan untuk menerima perintah sholat. Maka itu luar biasa. Hanya perintah sholat yang seperti itu. Puasa itu ya langsung Rasulullah di Madinah waktu itu. Next. Ayat yang kemarin kita bahas ternyata masih berkaitan dengan sukses. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh pasti, kalau kami memaknai demikian. Kalau dimaknai dalam tafsir apa tuh, buku-buku apa tuh, terjemahan Al-Quran, itu ya sungguh sukses, sungguh benar-benar pasti sukses. Karena sudah menggunakan qad itu pasti. Aflaha itu menggunakan fi'il madhi, maka itu double, sungguh pasti sukses. Mereka yang bersedekah, utamanya zakat, mereka yang banyak mengingat Allah, kemudian banyak sholatnya. Maka tanda-tanda mereka yang sukses itu yang banyak sholatnya, bahkan menjadi gandrung dengan urusan sholat, sedikit-sedikit sholat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditimpa alham, kegelisahan, kegalauan, Rasulullah itu langsung ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Ini kebiasaan Rasulullah. Kalau ada kesulitan, kegalauan, sesuatu yang bikin cemas diri, Rasulullah itu cara menghadapinya adalah sholat 2 rakaat. Kemudian berdoa kepada Allah. Sehingga sholat 2 rakaat itu sebagai wasilah, sebagai sarana sebelum berdoa kepada Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah. Mintalah isti'anah dengan 2 perkara. Sabar. Mau dikasih cepat, mau atau dikasih lambat, sabar. Terus kemudian mengerjakan sholat. Biasanya kami menerjemahkan sabar sampai sholat. Biasanya kan begitu ya. Ada tanah murah, sabar sampai sholat. Ada rumah murah, ini harganya bukan hanya miring, tapi harganya anjlok. Sabar sampai sholat. Ini ada peluang luar biasa. Tinggal langsung bisa. Sabar sampai sholat. Seberapa potensinya, sebesar apapun potensi sebuah peluang, jangan tergesa-gesa kita itu mengambil peluang sampai sabar sampai sholat. Saya sampai dulu itu nuliskan tuh sabar sampai sholat itu. S3 ya. Sabar sampai
sholat. Itu luar biasa. Hanya tinggal membiasakan, sabar sampai sholat. Kalau ditawari, ini ada seorang ikhwan hafal Quran, good looking, sabar sampai sholat. Ternyata cuma hafal-hafalan, yang didengar cuma juz terakhir. Ya, sangat mungkin hari ini pakai PHP itu banyak, tapi sabar sampai sholat. Apalagi kok ini ada akhwat, ini ada ustadzah, sabar sampai sholat. Ini cantiknya Masya Allah. Ini solihah banget, sesuai dengan kriterianya. Nggak usah tergesa-gesa dulu, sabar sampai sholat. Kalau nggak muncul di dalam sholatnya, ya sudah. Sekalipun berpotensi sekali, sangat-sangat menggiurkan, sangat-sangat menggairahkan. Tapi ya, mohon maaf, kalau nggak didapatkan petunjuk dalam sholat, ya ditinggalkan. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, alhamdulillah, berarti selesai. Ya. Jadi kalau sudah ketemu alhamdulillah itu ya, seberapa kita bersemangat ya sudah selesai. Akan ketemu dengan hari Ahad yang akan datang insya Allah. Kalau hari Ahad itu judulnya Sang Pemenang. Ini untuk tindak lanjut dari sukses. Sukses tapi nggak menang, ya nggak mungkin. Bapak Ibu, kita tutup majelis kita dengan bersama-sama berdoa memohon kepada Allah keberkahan majelis ini. Mohon nanti dibaca sendiri. Ya Allah, bihurmati hadza yaumul jum'ah. Ya Allah, dengan kemuliaan hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'ala min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balag, wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon seluruh kebaikan yang dimohon oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkaulah yang menyampaikan urusan, Engkaulah tempat kami meminta. Ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan wa qaran. Ya Rabbal alamin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki yang halal sehingga kami tidak perlu kami berselera kepada yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerah-Mu sehingga tidak perlu kami meminta kepada selain-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tibhammana, Allahumma tihammana, Allahumma tibhammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, urailah problematika kami,
birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Aku kelihatan astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.